Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Manahan, owner dari Generasi Manahan. Alhamdulillah, Masya Allah. Akhirnya kita bisa bersilaturahmi lagi ya Bang Tony. Meskipun dalam sistem online seperti ini ya. Ya, sebelumnya makasih banyak nih Bang Tony udah mau bergabung di live streaming IG yang nggak seberapa ini ya kan. Iya. Apa kabar Bang Tony? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, sambil menunggu kawan-kawan yang lain untuk bergabung di sini, langsung aja ya kita mulai diskusi kita hari ini ya, Bang Tony ya. Boleh? Nggak nunggu yang lain bergabung dulu. Iya, makanya sambil menunggu yang lain untuk bergabung, kita buka aja dulu ya diskusi kita hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkah rahmat dan hidayahnya kita bisa bersilaturahmi seperti ini meskipun dalam sistem online ya Bang Tony ya. Masya Allah. Ya, jadi seperti yang sudah kita bicarakan kemarin ya Bang Tony bahwa diskusi ini nyantai aja, nggak usah pala tegang kali kitanya, harapannya insya Allah bisa bermanfaat untuk orang banyak. Amin ya Allah. Baik, bersama Bang Tony Manahan Purba. Bener nggak sih namanya Bang Tony? Iya, masih ingat ternyata ya. Jadi buat kawan-kawan yang belum pada tahu nih, jadi Bang Tony ini adalah guru, pelatih, ya sekaligus orang yang luar biasa kali lah pokoknya menurut saya. Ya, jadi dulu saya pernah bergabung di Generasi Manahan ya Bang Tony ya, yang dipandu dan dilatih langsung oleh Bang Tony ini. Dan sampai sekarang masih melatih ya Bang Tony ya. Alhamdulillah, insya Allah masih. Masya Allah. Nah, Bang Tony sendiri sejak kapan sih bergelut di dunia olahraga Bang Tony? Khususnya olahraga Manahan ya. Boleh dong berbagi ke kita semua awal mula Bang Tony ini suka olahraga khususnya di bidang Manahan. Boleh dong berbagi ke kita semua gimana ceritanya Bang Tony? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menegaskan dulu, kalau Manahan itu sebenarnya nama tengah ya, jadi bukan olahraganya, jadi itu nama tengah. Nah, olahraga tetap namanya Manahan gitu. Iya, bisa samaan gitu ya Bang Tony ya. Alhamdulillah nama dari orang tua dikasih itu. Iya. Kalau awal mula ya. Amin insyaallah. Kalau awal mula kenal Manahan itu di tahun 2015. Tepatnya bulan April kalau nggak salah. Nah, di sana coba-coba dan bertekad kedepannya insya Allah akan mendalami dan kalau bisa mendarah daging dan menyebarkan ke banyak orang.
alhamdulillah sampai sekarang masih diberi kesempatan untuk bisa berbagi walaupun dalam keterbatasan ilmu. Alhamdulillah. Gitu. Jadi ini sebenarnya Bang Tony memang awalnya suka atau awalnya coba-coba gitu jadi suka gitu? Sebenarnya udah suka dari awal, cuman karena memang belum ada fasilitas yang memadai atau belum ada yang memperkenalkan, hanya tahu dari film-film, dari YouTube atau dari media yang lainnya, ya belum kesampaian. Nah, alhamdulillah dipertemukan dengan seorang teman yang waktu itu memang ada di salah satu stand bazar di kampus, salah satu kampus negeri di Medan. Nah, jadi ya ikut di situ, coba-coba, alhamdulillah tertarik, ya mendalami gitu sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, mungkin kawan-kawan yang lain atau yang di sini juga udah pada tahu lah ya kan, dan pernah mendengar bahwa olahraga yang disunahkan dalam Islam itu seperti berenang, memanah gitu ya Bang Tony, ya, berkuda. Nah, boleh nggak ceritain ke kita sedikit Bang Tony, kenapa sih olahraga tersebut dikategorikan sebagai olahraga yang disunahkan dalam Islam gitu? Dan apakah hanya 3 olahraga itu aja atau ada yang lainnya gitu Bang Tony? Boleh ya cerita sedikit ke kita semua Bang Tony? Ya, boleh. Baik, sebenarnya kalau di dalam kita sebagai umat muslim, memanah itu salah satu olahraga yang dianjurkan dalam Islam atau disunahkan. Dan sebenarnya ada hukum seperti ini, apa namanya? Lupa saya namanya. Cuman salah satu kewajiban seorang mukmin untuk menyiapkan diri untuk idat. Jadi dalam satu wilayah itu kalau tidak ada yang mempersiapkan maka semuanya berdosa. Kalau ada yang mempersiapkan, insya Allah dosanya gugur semuanya. Nah, saya lupa nama hukumnya apa itu. Cuman ya kira-kira seperti itu. Nah, untuk dalam Islam sendiri, dari apa yang sudah saya pelajari, apa yang saya baca, itu ada banyak ternyata bukan hanya memanah yang namanya olahraga di dalam Islam. Nah, untuk memanah sendiri itu ada ayat khusus di dalam Al-Quran yang membahas dan membuat kita itu semakin yakin bahwa memanah itu menjadi salah satu anjuran wajib bagi seluruh umat muslim, bukan hanya sekedar sunnah. Dan itu ditegaskan oleh Rasulullah sebagai sunnah untuk dikerjakan oleh umat muslim sampai kapanpun. Dan kalau mau ini dibahas lagi, nanti bisa membuka Al-Quran surah Al-Anfal ayat 60 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dan siapkanlah segala sesuatu untuk menghadapi mereka, dan siapkanlah segala sesuatu kekuatan untuk menghadapi mereka, musuhmu, musuh yang tidak kamu ketahui, musuh Allah dan musuh yang tidak kamu ketahui, kalau tidak salah ya. Sebentar, saya buka aja biar lebih jelas ya. Iya, nggak apa-apa Bang Tony, sampaikan awal. Soalnya takut salah nih. Iya. Jadi itu seperti itu. Jadi gini, terjemahannya artinya, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja. Jadi kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang yang dipersiapkan itu kamu menggetarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak ketahui. Dan itu masih ada lanjutannya lagi ya. Nah, di sini ayatnya itu kan berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa uiddat lahum mastata'tum min quwwah. Nah, di sini ada kata quwwah. Quwwah tadi adalah kekuatan yang dimaksud dari Al-Qur'an. Rasulullah menjelaskan, ketahuilah kekuatan itu adalah memanah. Sampai diulang lagi 3 kali, ketahuilah kekuatan itu adalah memanah, ketahuilah kekuatan itu adalah memanah. Nah, di sini ditegaskan Rasulullah. Nah, ternyata memanah itu bukan hanya sekedar menarik busurnya, menarik tali string tali busur dan melepaskan anak panah. Ternyata banyak keistimewaan, banyak keutamaan di dalam memanah. Mulai dari kemampuan fisik,
sampai kemampuan untuk spiritual. Jadi itu semua ada di dalam panahan. Juga kalau kita bahas lagi ada berkuda, ada berenang. Yang hadis yang terkenal itu ada 3 olahraga yang sangat terkenal di dalam Islam. Misalnya pertama berenang, memanah, dan berkuda. Nah, aplikasi dari 3 ini ternyata ada hal yang paling mendukung dari 3 ini semua. Yang pertama ada berlari, kedua ada berlari, bela diri itu termasuk bergulat ya, bergulat, sama keahlian yang lainnya seperti keahlian berpedang, keahlian menggunakan senjata gitu. Jadi kalau kita bahas satu persatu sebenarnya panjang, tapi hari ini kan tadi diminta sama Kak Laras ini untuk memfokus kepada 2 olahraga yang lebih umum dikenal oleh umat muslim yang sunnah, yaitu adalah memanah dan berkuda. Nah, coba kita bahas dulu tentang memanahnya. Nah, sebenarnya kaitannya banyak gitu kan. Memanah, berkuda, berenang itu kaitannya banyak. Sedikit untuk mengantar itu memanah. Sedikit untuk mengantar. Sebenarnya semua olahraga itu harus didukung dengan kekuatan fisik. Karena apa yang kita punya itu harus dikuatkan dan dipelihara, dan salah satu bentuk rasa syukur kita karena sudah diberikan fisik yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjaga itu semua ternyata yang paling basic dari seorang mukmin itu adalah bagaimana menjaga kualitas dari dirinya, dan itu dimulai dari olahraga yang paling gampang. Bahkan tidak pakai alas kaki pun bisa. Apa itu? Pasti namanya berlari. Berlari adalah salah satu komponen penguatan fisik dari semua olahraga yang ada saat ini gitu kan. Jadi tidak ada komponen fisik yang tidak bisa dilatih dari berlari. Termasuk yang atlet renang gitu kan. Atlet renang itu basicnya tetap berlari gitu. Warming up-nya tetap berlari. Jadi ada yang namanya pergangan, pemanasan segala macamnya, ya, pasti ada larinya gitu. Bahkan sampai yang namanya olahraga main catur. Nah, sekarang yang dikatakan main catur itu olahraga otak, itu ternyata berlari juga. Harus lari untuk meningkatkan kualitas oksigen dari dirinya dan untuk membuat dia itu supaya tahan duduk lama gitu. Nah, ini juga catatan untuk kita semua bahwa tidak selamanya yang namanya pekerjaan berat segala macamnya di kantor atau dimanapun berada meninggalkan olahraga walaupun ringan. Lari tidak perlu lama-lama. Kalau untuk pemula cukup 5 menit aja, 5 menit per hari. Pagi apa sih beratnya 5 menit gitu kan, mengambil waktu 5 menit dari waktu kita yang ada, jangan kita punya waktu banyak sekali. Nah, ternyata pengantar untuk penguatan fisik yang pertama itu adalah berlari. Dan ini kalau misalnya teman-teman tahu, itu Rasulullah itu sangat menganjurkan berlari. Bahkan Rasulullah bersama Aisyah radhiyallahu anhum ya, itu sering balapan berlari, kejar-kejaran gitu kan, saling berlari untuk mengejar gitu. Kadang siapa duluan sampai rumah, siapa duluan yang mencapai tempat tujuannya gitu. Jadi para sahabat juga itu berlari, saling berlomba untuk saling mendahului cepat-cepatan. Nah, di situ. Jadi Rasulullah juga menganjurkan untuk berlari, karena kalau sebagai seorang mukmin dia harus menjaga fisiknya. Nah, ini juga ditegaskan, ketahuilah mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan di keduanya ada keutamaan. Nah, keutamaannya tadi tetap keutamaan yang di dalamnya itu tetap keimanan tadi yang paling utama. Nah, di sini kita dibekali dengan visi yang kuat. Nah, bagaimana untuk memelihara itu semua? Dan untuk memelihara itu semua, pertama kita harus tahu bahwa body kita atau tubuh kita ini dipelihara dengan
gerak motorik yang luar biasa. Nah, untuk menselaraskan, bukan laras ini ya, bukan laras sekitar ini. Menselaraskan gerak tubuh kita itu ada di berenang. Jadi berenang itu bukan hanya sekedar menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, tapi bagaimana kita berpikir untuk bisa membuat satu gerakan itu selaras. Bukan laras ini saya ulang lagi. Jadi selarasnya di sini, bagaimana dia bisa menjaga pernafasan, bagaimana dia bisa menggerakkan kaki, bisa menggerakkan tangan, dan menggerakkan seluruh tubuhnya untuk melewati air. Karena di dalam air itu penuh dengan tekanan. Kalau yang tidak berani pasti merasa bahwa akan tenggelam. Walaupun kedalaman itu tidak lebih, misalnya lebih cetek atau lebih dangkal daripada tinggi badannya. Kalau tinggi badan misalnya 170, tinggi kolamnya itu bisa 1,5 meter. Kalau sudah ada rasa takut dalam dirinya, maka tadi dia akan merasa, wah tidak bisa, tenggelam gitu kan. Akhirnya apa? Walaupun cetek, tetap aja dia takut. Nah, di situ. Baru setelah kita menselaraskan untuk gerakan tubuh kita, mengatur fisik kita, mengatur pernafasan, mengendalikan emosional kita di dalam berenang tadi, maka yang kedua adalah memanah. Nah, di memanah ini banyak sekali ternyata yang kita dapatkan. Nah, kalau dulu memang di zaman Rasulullah itu tidak ada yang namanya olahraga perlombaan dunia gitu. Jadi panahan ini salah satu olahraga ketangkasan yang untuk menseleksi para pemuda untuk menjadi tentara gitu. Jadi untuk menjadi pembela-pembela dan menjadi pasukan khusus gitu. Bahkan yang berkuda juga, kalau bisa berkuda mereka jadi pasukan kavaleri, yang mereka jadi pasukan cepat, jadi pasukan pengantar pesan gitu. Jadi ada pasukan khusus yang mereka punya keahlian-keahlian khusus. Bukan hanya sekedar berjalan kaki, berlari gitu. Walaupun di dalam itu semua memang diutamakan. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang menunggangi kuda, bahkan ada yang menunggangi kuda sambil memanah. Dan kalau kita ketahui banyak para sahabat yang itu luar biasa, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, bahkan Rasulullah sendiri itu adalah pemanah yang luar biasa. Baru beberapa sahabat yang lainnya juga sangat baik dalam olahraga memanah ini. Jadi kuah, kekuatan. Jadi kekuatan itu adalah memanah. Nah, untuk memanah sendiri ternyata untuk Untuk dari segi fisik kita dapat membuat proporsional mulai dari pinggang sampai ke leher ya. Sampai ke leher ini kita bisa proporsional kembali. Jadi kalau bagi teman-teman yang merasa bahwa bahunya itu agak capek atau tidak balance, atau misalnya kalau misalnya ada cekungan gitu ya, ada cembung, ada bungkuk, nah itu diterapi menggunakan panahan. Dengan catatan latihan panahan tidak sembarangan, karena banyak dari kita semua itu berlatih berlatih asal gitu, megang busurnya asal, nariknya asal, melepasnya asal. Nah, saran saya untuk panahan ini, kawan-kawan bisa bergabung dalam sebuah klub, bisa bergabung kemana saja yang didukung dengan pelatih yang ada di tempatnya masing-masing. Kebetulan saat ini saya dapat amanah, alhamdulillah, jadi pelatih Platda PON untuk cabur panahan di Sumatera Utara menghadapi PON 2020, tapi di pending 2021 itu. Kedua, selain untuk itu, dan untuk memperbaiki pernafasan, kalau misalnya nafasnya pendek atau misalnya ada penyakit asma. Saya sudah bertemu dengan murid yang masih SMP, itu beberapa anak ada yang asma. Alhamdulillah, 1 tahun ikut panahan, tidak pernah lagi kambuh asmanya. Ada juga yang dari kelas 2 SMP, sampai SMP-nya 2017 waktu itu pas saya ya. 2016 ya, bulan Agustus 2016 dia katanya dia sudah ada asma, bahkan hanya sekali dia kambuh itu tahun 2018 kambuhnya, tapi sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah kambuh lagi asmanya. Dari beberapa anak sih, ada sekitar 3 atau 4 anak yang mengalami
asma. Jadi dengan pola yang benar, dengan latihan yang intensif, maka hasilnya akan baik gitu. Jadi itu dari sisi yang kedua ya. Baru yang ketiga itu untuk memperkuat jaringan otot, terutama otot-otot yang tidak pernah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti otot-otot kecil yang ada di bagian shoulder nih, bagian atas bahu, ada deltoidnya di deltoid sini ya, lengan atas, lalu ada di tricepsnya. Karena kan kalau kita di sehari-hari kita banyak menggunakan otot bicepsnya di sini yang di bagian depan. Nah, kita banyak menggunakan, kalau di panahan menggunakan tricep, dan skapula kita juga digunakan di panahan. Skapula itu oblikat ya, oblikat. Nah, baru otot-otot yang pada otot kecil di lengan kita. Ya, sama di jari-jari. Jadi itu tangan kanan terutama. Oke. Itu dari segi fisik. Nah, kalau untuk dari segi psikis ya, dari psikis untuk perkembangan mental, perkembangan emosional, itu yang pertama ada untuk tadi menjaga emosional dan membuat kita tuh semakin ikhlas gitu. Jadi semakin ikhlasnya kenapa? Kalau kita misalnya gerusa-gerusu di dalam panahan, maka ketika kita memanah satu anak panah pertama, kalau kita lepaskan itu tidak berhasil mengenai target, maka yang kita apakan, kita akan marah gitu. Kita akan marah. Nah, baru kalau misalnya kita mengenai target, pas di target yang kita inginkan, misalnya di 10, di poin 10, kan ada poinnya 10, 9, 8 sampai 1 gitu. Pas kena di poin 10, kita merasa ujub atau merasa berbangga diri, sombong, aku bisa kayak gini aja, gampang gitu kan. Padahal tidak sebatas itu. Memanah itu kenapa dikatakan kuat? Ternyata memanah itu bukan hanya 1-2 kali lepaskan anak panah selesai, tidak. Ternyata seperti saat bin Abi Waqqas itu ketika dia sakit aja itu paling tidak 70 pound gitu. 70 pound itu kalau dikonversi ke kilogram itu sekitar 32 sampai 35 kilogram. Dia tarik menggunakan jempol. Tarik menggunakan jempol dengan kekuatannya begitu. Bahkan kalau misal dalam riwayat sirahnya itu, dalam riwayat cerita itu, saat itu bisa memanah di jarak 180 meter, 100 sampai 150 meter, dan kena gitu. Kalau ada baju zirah yang luar biasa kata orang itu kan, yang kelihatan cuma matanya doang, itu baju zirah itu yang kena matanya gitu. Saat itu bisa menembak menggunakan panah yang kena matanya. Bahkan baju zirahnya dijiwetkan juga kan di antara pelindung kepala sama badan itu ada sela di leher. Itu 3 orang bisa tembus lehernya. Saking kuatnya. Itu berat tarikannya sampai 180 pound. Kalau atau LBS kita kenal, itu dikonversi ke kilogram, bagi 2 aja deh. Sekitar 85 sampai 90 kilo. Nah, itu menggunakan otot yang kita tidak tahu. Bagaimana kekarnya para sahabat dulu gitu. Selain kekar mereka itu, mereka juga keimanannya luar biasa. Nah, kalau saat ini perkembangan selanjutnya ternyata olahraga panahan banyak digemari di dunia dan bahkan menjadi salah satu cabur di Olimpiade. Dan di Indonesia, alhamdulillah, ada yang masuk ke dalam Olimpiade 2 orang, itu atas nama Diananda, Khairunnisa Diananda, sama satu lagi, saya lupa namanya. Dari Surabaya atau Jogja itu, Rio Ega Agata kalau nggak salah namanya. Dia Olimpiade yang di Jepang tahun ini, tapi Olimpiadanya dipending tahun depan gitu. Jadi ada dapat tiket sudah. Untuk Asia sendiri, Indonesia sudah menorehkan prestasi yang luar biasa. Nah, itu dari panahan. Karena sebenarnya kalau kita bahas banyak lagi gitu, karena keutamaan-keutamanya. Apalagi keutamaan dalam ibadah. Satu-satunya olahraga, kalau misalnya kita tahu kan, kawan-kawan semua tahu bahwa sebentar ya, ada saya bacakan sebentar. Bisa, ini ada hadis. Oke, sambil menunggu Bang Tony, kita sapa dulu yang ada di sini. Assalamualaikum yang baru bergabung.
Iya, semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat ya buat kalian semua. Oke, ada motivasi untuk di dalam panahan itu tiga. Ini saya bacakan dulu. Saya tidak bacakan bahasa Arabnya, saya bacakan langsung artinya saja. Eh, ini dari Uqbah ya, dari Uqbah bin Amir. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan memasukkan satu anak panah 3 golongan ke dalam surga. Dari satu anak panah 3 golongan ke dalam surga. Pertama, pembuatnya yang mengharapkan kebaikan tatkala membuatnya. Kedua, pemanahnya yang memakai ya, pemanahnya. Ketiga, orang yang mempersiapkannya. Maka memanahlah dan berkendaralah dan kalian memanah lebih mohon maaf saya salah baca. Maka memanahlah dan kalian jika memanah lebih kalian pilih, saya lebih sukai daripada kalian berkendara. Maksudnya di sini berkuda ya. Ya, memanahlah dan berkudalah, dan kalian apabila kalian memilih memanah, saya lebih mencintainya gitu. Dan setiap permainan adalah batil atau lahun, tidak sia-sia gitu. Lahun itu sia-sia. Tidak ada permainan yang terpuji kecuali 3 hal. Seorang laki melatih kudanya. Kedua, candaan bersama istrinya. Ketiga, memanah. Maka sesungguhnya semua itu adalah hak atau kebaikan, dan barang siapa yang meninggalkan latihan panah setelah ia mengetahui atau ini hadisnya insya Allah sahih dari Abu Daud ya, Abu Daud atau Berani. Dan sebenarnya ini dari banyak perawi hadis juga insya Allah sahih, dari Bukhari dan Muslim sahih, cuman nomornya beda-beda. Cuman saya tidak ahli dalam tafsir hadis dan menghafal hadis, maka saya sampaikan apa yang saya ketahui saja, dan saya tidak bisa menyampaikan secara detail. Nah, sekarang pandangan sebagai praktisi di kehidupan sehari-hari dulu. Nah, tadi terus banyak juga keutamaan-keutamaan yang lainnya, seperti satu langkah kita dari kita berdiri sampai bantalan target mengambil anak panah itu dihitung satu kebaikan. Dan berjalannya kita di antara kita berdiri sampai mengambil anak panah dan kembali lagi ke tempat kita berdiri tadi, itu berjalan seperti di taman-taman surga. Mungkin sahabat semua udah pada tahu bahwa taman-taman surga adalah majelis ilmu, dan keutamanya sama gitu. Luar biasa keutamaannya. Nah, baru yang itu tentang panahan. Sebenarnya masih banyak kalau kita bahas tentang panahan. Kita keep aja karena di live ini hanya bertahan paling 1 jam ya. Jadi ada sekitar 20 sampai 30 menit lagi. Nah, 20 sampai 30 menit lagi kalau nggak salah ini saya. Nah, lanjut aja yang ketiga. Itu ada berkuda. Ya. Nah, berkuda itu ternyata juga salah satu olahraga yang luar biasa yang sangat dianjurkan dalam Islam karena banyak keutamaan dalamnya. Ya. Keutamaan yang pertama dari segi fisik untuk kita semua, bahwa kita tahu bahwa badan kita ini dari atas sampai bawah itu butuh yang namanya terapi masas. Tahu masas kan? Dikusuk lah bahasa kita, dikusuk. Nah, ternyata yang perlu dimasas itu bukan hanya sekedar otot atau kulit kita gitu dimasas, tapi tulang juga butuh dimasas. Tidak ada terapi masas yang lebih baik daripada berkuda untuk yang namanya terapi tulang. Oh maaf. Nah, jadi ternyata ketika kita berkuda ada bagian-bagian dari tubuh kita itu yang di shake gitu. Jadi mulai dari ujung kaki sampai kepala itu di shake. Nah, jadi di shake itu maksudnya terguncang gitu, terguncang-guncang dan bergerak otomatis mengikuti irama gerakan kuda. Mulai dari kuda berjalan, kuda lari kecil-kecil, kuda berlari canter ya, canter, baru yang terakhir yang paling kencang tuh namanya gallop. Walk atau jalan, trot atau yang namanya lari kecil-kecil, baru canter, lari yang cukup kencang, gallop itu lari yang paling kencang. Jadi
semuanya ini ada gerakan-gerakan terapi. Kalau misalnya dipercaya bahwa kalau gerakan ini semua dilakukan, itu paling tidak peredaran darah di dalam tubuh kita itu berjalan lancar dan menghindari yang namanya penyumbatan pembuluh darah pada diri kita. Baru untuk berkuda itu tulang belakang kita, atau pasti udah pada tahu tulang belakang. Kalau nggak tahu nanti searching di Google aja deh boleh, atau tanya sama temannya yang orang kesehatan atau orang biologi boleh. Tulang belakang itu punya struktur yang bertumpuk-tumpuk seperti buku-buku begitu. Nah begini, ketika di berkuda dia akan ada gesek begini. Nah jadi ketika gesekan seperti ini, itu akan merangsang untuk pertumbuhan atau yang namanya memperlancar sendi-sendi tadi, sehingga kerjanya itu maksimal. Nah, duduknya, mulai dari duduknya betul-betul tegap, mulai dari yang namanya tidak boleh membungkuk, ya posisi jepitan pahanya yang baik, posisi berdiri di atas kuda yang baik gitu. Nah, itu dari segi manfaat fisik. Selain sehat, juga itu ternyata memperbaiki yang namanya komunikasi. Karena di berkuda juga komunikasinya yang harus dijaga. Kita tidak boleh angkuh, tidak boleh yang namanya marah-marah di atas kuda terus gitu. Kuda juga boleh dimarahi, tapi kita tidak boleh ego, karena kuda juga punya perasaan. Satu-satunya makhluk Allah yang diciptakan tidak dari tanah itu adalah kuda. Kuda itu dari angin selatan. Katanya dalam riwayat seperti itu, dan yang saya baca juga seperti itu dari angin selatan. Makanya di kuda itu ada alasan kenapa banyak sekali pusaran-pusaran gitu. Karena seperti di kepala kita ada satu pusaran, ada dua pusaran gitu. Karena kalau kuda hampir di setiap bagian tubuhnya ada pusaran. Bahkan ada satu ekor kuda itu lebih dari 10, ada yang 12, ada yang 17 gitu. Di kepalanya ada 2, di kakinya ada, di bahu kanan kiri ada, di belakang ada, di paha ada gitu, bahkan di perutnya juga ada gitu kalau kuda. Nah, jadi untuk kuda sendiri ternyata ada keutamaan yang lain selain daripada yang namanya olahraga ya apa untuk kesehatan diri kita. Ternyata untuk komunikasi juga, dan kuda itu kalau kita persiapkan di jalan Allah, maka dia akan mendoakan kita. Nah, sebelumnya itu ada 3 tipe kuda. 3 tipe kuda ini, yang pertama kuda untuk Allah ya, kuda untuk Allah. Kuda untuk Allah ini kuda yang dipersiapkan memang di jalan Allah. Ya, yang kedua kuda untuk manusia. Kuda yang untuk manusia ini kuda yang digunakan untuk berbisnis. Jadi ada hadis yang menyatakan bahwa di sana diceritakan tidak akan miskin orang yang berbisnis dengan kuda. Nah, perlu diketahui sahabat semua bahwa Abdurrahman bin Auf itu ternyata dia jual beli kuda. Kaya dia tuh ternyata jual beli kuda juga. Dia beli kuda dengan harga yang sama, jual juga, maksudnya dia beli kuda terus jual lagi dengan harga yang sama. Tetapi dengan syarat orang-orang yang beli kuda sama dia harus beli aksesoris dari dia. Nah, aksesorisnya dia mengambil keuntungan dari aksesorisnya tadi. Misalnya dari tempat duduknya, atau saddle-nya, terus sepatu kudanya, bridalnya atau tali-tali yang terhubung di kepala itu kan, yang bridal, baru bitnya semua itu lengkap gitu. Jadi lengkap semuanya itu harus beli sama Abdurrahman bin Auf gitu. Jadi alhamdulillah, masya Allah, dia kaya betul gitu kan, kaya betul. Dan bisnis yang lainnya pun diberkahi sama Allah. Nah, ternyata ada juga yang menggunakan kuda untuk terapi. Terapinya apa? Terapi bagaimana kondisi Down syndrome. Down syndrome itu kayak seperti autism. Maaf, salah ngomong autisme ya. Autism ya, atau autis kita kenal. Jadi itu salah satu yang bisa digunakan untuk berkuda. Jadi sebenarnya banyak sih, banyak kekurangan juga yang saya sampaikan. Sebenarnya nggak seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti ke depan, kalau ada waktu kita bertemu, ada waktu kita belajar bersama di lapangan, insya Allah akan saya bagi apa yang saya ketahui berikutnya. Dan kalau misalnya nanti kawan-kawan ada pertanyaan, silahkan boleh ditanyakan. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya terima kasih karena mungkin saya nggak bisa jawab kalau ditanya.
Masya Allah. Ada masih Jadi banyak itu, materi-materi uh-uh. yang bisa disampaikan, tapi saya juga masih apa namanya keterbatasan ingatan, keterbatasan ilmu juga, Mm-mm. jadi tidak bisa semuanya tersampaikan. Mungkin dengan pertanyaan, dibantu dengan pertanyaan bisa mengingat apa yang saya tahu. Gitu. Terima Iya kasih. benar, Itu aja. Masya Allah sekali. Tadi sudah banyak juga ya sejarah dari olahraga yang disunahkan itu tadi ya Bang Tony ya. Dan yang saya kutip tadi bukan hanya 3 itu aja, sebenarnya ada beberapa seperti berlari, bela diri gitu ya Bang Tony ya. Nah, jadi segala olahraga yang disunahkan tersebut dasarnya dimulai dari yang namanya berlari gitu ya Bang Tony ya. Penguatan fisik. Penguatan fisik, iya betul-betul. Iya, Nah, penguatan Bang fisik. Tony, untuk mengingat kita masih dalam masa pandemi nih Bang Tony kan, dan Ya. kita tahu juga bahwa olahraga yang disunahkan tersebut rata-rata dilakukan secara outdoor gitu ya Bang Tony ya. Nah, eh, Bang Tony sendiri nih melakukan olahraga tersebut di masa pandemi ini gimana gitu? Apa break aja dulu atau tetap bisa melakukan olahraga di masa pandemi ini? Bisa di-sharing ke kita sedikit aja Bang Tony? Baik, ini juga salah satu materi yang ingin disampaikan tadi ya dari diskusi yang sudah ada. Jadi di masa pandemi ini ternyata tadi kembali kepada hadisnya bahwa di mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Ternyata kita tuh disuruh menjaga bagaimana fisik kita seharusnya. Jadi menjaga fisik, menjaga kualitas dari diri kita, melakukan olahraga-olahraga, mulai dari yang ringan, mulai dari yang dari kita dekat-dekat. Jadi bukan hanya panahan. Kalau misalnya kita mau untuk menjaga diri, menjaga kesehatan, ternyata di dalam itu semua kita menjaga untuk kekebalan tubuh, sistem kekebalan tubuh. Jadi kawan-kawan yang hari ini merasa bahwa liburnya terlalu panjang sampai-sampai mau aktivitas apapun itu capek, gitu kan? Mau aktivitas ini males, aktivitas males, mungkin karena salah satunya adalah keterbatasan aktivitas fisik kita yang setiap hari berhadapan dengan handphonenya dan setiap hari berhadapan dengan bantalnya saja. Nah, sama saya juga mengalami hal yang serupa. Kalau saya di rumah aja tidak ada aktivitas, maka rasanya badannya capek, lemas seharian. Bahkan kerjanya makan, berat badan pun nambah gitu. Ya nambahnya walaupun nggak drastis, pasti ada pertambahan gitu kan. Jadi saran saya seperti yang kami lakukan saat ini, memang untuk latihan klub sendiri itu diliburkan. Apalagi dari masa pandemi, termasuk yang namanya Platda kemarin diliburkan latihan di rumah gitu. Pelatihan daerah untuk PON-nya itu latihan di rumah. Nah, tapi masa new normal ini untuk masa transisi dari masa lockdown atau PSBB yang kita kenal gitu. Jadi ada hal-hal yang harus disiapkan. Pertama, mungkin sudah pada tahu bahwa aturan-aturan kesehatan atau protokol kesehatan tadi sudah disebarluaskan dan diterima masyarakat banyak, seperti dari Kemenpora, dari gugus COVID masing-masing ya, tugas percepatan penanganan COVID-19 dari masing-masing daerah, dari masing-masing rumah sakit itu ada. Jadi yang bisa saya share, untuk setiap kali latihan kita tetap menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya minimal 1 meter ke kanan, 1 meter ke kiri. Jadi satu orang itu punya ruang 2 meter paling tidak. Ya. Baru ketika berangkat dan pulang itu selalu kenakan masker. Ingat, berangkat dan pulang kenakan masker. Karena ketika latihan kita menggunakan masker, itu akan ada pembatasan oksigen yang kita hirup sehingga nanti kerja dari darah kita untuk mengantarkan oksigen seluruh tubuh itu tidak maksimal. Kalau itu terjadi, maka akan ada yang namanya sumbatan di bagian kepala, bagian otak gitu. Jadi ada yang namanya, saya lupa namanya, cuma istilahnya apa, itu bisa menghambat kerja otak dan akhirnya bisa orang yang jadi lupa ingatan karena otaknya tidak bekerja maksimal. Ini kalau mau dibahas bagian apa ya, bagian neuro gitu, bagian neurologi, bagian keotakan gitu. Jadi saya nggak mau bahas banyak, nanti takut salah bahas. Nah, untuk di masa pandemi sendiri, jaga kebersihan itu paling utama.
paling utama jaga kebersihan, yang kedua jaga kesehatan. Nah, jaga kebersihan tadi mulai dari cuci tangan, pakai hand sanitizer, atau pakai yang lebih baik sih kita hand sanitizer-nya dikurangi aja, pakainya sesekali boleh, karena yang dibutuhkan itu cuci tangan yang berkelanjutan atau dengan air mengalir. Karena hand sanitizer tadi bukan kita perlu nih, tapi tim medis itu lebih membutuhkan daripada masyarakat. Gitu. Masyarakat lebih baik di rumah menggunakan sabun apa aja boleh gitu. Mau sabun cair, mau sabun batangan itu boleh. Mau sabun cuci piring juga boleh gitu. Jadi tidak ada batas. Cuman waktu cuci tangan harus bersih menggunakan air yang mengalir. Jadi terus ketika pulang dari habis olahraga dan kontak dengan orang, walaupun tidak ada kontak fisik, tidak ada senggolan, itu pulang harus menjaga kebersihan, mulai dari langsung ke kamar mandi, baju yang dipakai bila perlu direndam menggunakan deterjen. Boleh deterjen merek apa saja, mau deterjen bubuk, mau deterjen cair, silakan gitu. Oke. Sudah, setelah itu perhatikan juga kesehatan kita. Kalau betul-betul tidak tidak mendukung kondisi fisik, jangan keluar gitu. Jadi kalau misalnya nggak penting kalian nggak usah keluar lah. Saya rasa olahraga juga salah satu hal yang penting, karena konsumsi dari diri kita itu bukan hanya sekedar makanan, minuman, dan oksigen, tetapi juga bagaimana konsumsi untuk penguatan daya tahan tubuh atau imun kita itu dengan berolahraga. Dan untuk menguatkan tubuh tadi dengan berolahraga ya, selain makan yang sehat ya, menurut Bang Tony olahraga itu sangat penting gitu ya Bang Tony ya, di masa pandemi ya Bang Tony. Nah, betul. Cara sedikit aja Bang Tony, cara Bang Tony mempertahankan semangat untuk berolahraga itu gimana gitu? Seperti Bang Tony tadi bilang kan, kita udah kebanyakan tidur di rumah gitu, main handphone dan sebagainya. Nah, pasti ada nih rasa males kita untuk berolahraga. Nah, Bang Tony sendiri cara mempertahankan semangatnya itu untuk tetap berolahraga gimana? Sedikit bagi kita semua ya Bang Tony ya. Ya. Kalau cara saya sendiri mengatasinya ya tergantung sih pada pribadi masing-masing. Kalau saya merasa butuh dengan olahraga, sama seperti saya minum, saya seperti makan gitu. Walaupun saya tidak olahraga, saya pasti ada keluar aktivitas. Paling tidak saya berkebun tanamin bulan pot. Nanti kalau misalnya ada yang mau datang ke rumah, boleh nanti melihat tanaman saya gitu. Taman saya ini ya nggak macam-macam sih, paling ya apa yang sering-sering ada di lingkungan kita gitu, seperti cabai, mangga, dan lain-lainnya yang mudah ditanam dalam pot. Nah, jadi itu juga aktivitas fisik. Jadi selain olahraga, kita anggap bahwa aktivitas fisik yang ada di luar rumah itu adalah bagian dari latihan. Jadi kita melakukannya dengan enjoy gitu. Kalau misalnya kita melakukannya dengan tertekan, dengan terpaksa ya, saya rasa kalau pada nggak mau. Bahkan disuruh tidur aja kalau kita terpaksa, kita nggak bisa tidur gitu kan. Belum waktunya kita merasa ngantuk, kita dipaksa tidur. Nggak nyaman nih, nggak enak. Kita nggak mau tidur. Disuruh makan enak aja kalau kita waktunya belum makan enak, belum lapar gitu, kita nggak mau makan gitu, masih kenyang gitu. Nah, jadi salah satu cara menikmatinya ya enjoy aja. Kita merasa butuh dengan itu semua. Kalau misalnya saya nggak olahraga, saya nggak ada aktivitas fisik di luar rumah, maka ya yang terjadi adalah saya bakal lemas. Saya besok kalau misalnya mau ngapa-ngapain lemas gitu. Sama halnya seperti ini. Kalau saya sudah melatih, ini kan melatih kemarin sebelum Platda PON ini dari bulan 2. Dari bulan 2 dimulai. Dan ada penurunan fisik, ada penurunan kemampuan fisik, kualitas dari atlet ketika mereka latihan di rumah, tidak latihan di lapangan bersama dalam pengawasan pelatih. Jadi seperti itulah. Jadi kira-kira kalau kita tidak dalam pengawasan, ya itu, kalau diri kita sebagai diri sendiri, ya kita pengawasan diri sendiri gitu. Nah, salah satu untuk menjaga diri tadi, kita merasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan fisik. Kalau kita tidak menjaga, bagaimana kita merasa bersyukur gitu. Dan salah satu syukur yang paling baik adalah melakukan hal-hal yang baik. Karena dalam Al-Quran juga selain halalan toiban, ya kan, halal dan baik, boleh dan baik gitu. Halal itu kan boleh, toib itu baik. Jadi makanan yang baik dan makanan yang dibolehkan dimakan dan baik, dan didukung dengan
kekuatan fisik tadi. Nah, kekuatan fisik apa dibahas juga gitu dalam hadis, dalam Al-Qur'an dibahas gitu. Bukan hanya sekedar yang namanya oh kuat tuh begini enggak. Jadi ada yang harus diperhatikan dari diri kita bahwa kebutuhan diri kita itu bukan hanya sekedar makan dan minum serta bernafas. Ternyata ada hal-hal yang menunjang lainnya seperti kebersihan, kebutuhan fisik. Ya, banyak sih yang berpengaruh gitu. Termasuk yang namanya bagaimana pikiran kita tuh relax, enjoy supaya kita tidak stres. Karena satu aja yang bisa bikin kita stres, pasti imunnya sudah langsung turun gitu. Gitu. Masya Allah. Jadi intinya untuk kita tetap semangat, tanamkan ke diri kita masing-masing untuk bahwa olahraga itu sangat kita butuhkan gitu ya Bang Tony ya. Jadi Benar. kalau kita sudah butuh, pasti kita semangat untuk berolahraga gitu ya Bang Tony ya. Terakhir Iya. Bang Tony, untuk menutup diskusi kita hari ini, pesan buat kita semua, khususnya para kaum milenial juga nih, yang malas berolahraga, untuk termotivasi kembali semangat berolahraga. Sedikit aja Bang Tony. Oke, baik. Untuk kawan-kawan semua dimanapun berada yang hari ini bergabung bersama kita dalam online hari ini, mudah-mudahan kalau misalnya ada kemauan, olahraga apapun itu baik. Menurut saya ya, olahraga apapun itu baik, tetapi semua harus ada porsinya. Tidak boleh di jor ke situ semua gitu. Jadi silahkan pilih olahraga yang sesuai dengan keinginan, tetapi tetap ada batasan-batasan syar'inya. Kalau seandainya nanti tidak ada batasan, maka yang terjadi adalah berkholwat gitu, jadi berdua-duaan, berkesempatan mencari cuci mata lah gitu. Cuci mata padahal bukan cuci mata, tapi mengotori mata sebenarnya gitu. Nah, jadi ya kalau bisa tetap menjaga adab di dalam olahraga, karena banyak olahraga juga yang kita malah bukannya sehat, malah sakit akhirnya. Kenapa? Karena kita olahraga di tempat yang salah. Misalnya kita olahraga di siang hari, nggak salah olahraga siang hari tempatnya tidak pas, misalnya dalam kemacetan. Kita bersepeda di macet-macet atau kita berlari di tempat macet-macet nih, karena polutan tadi yang dari asap kendaraan itu malah merusak paru-paru kita, misalnya seperti itu. Nah, gunakanlah waktu sebaik mungkin dan bisa di pagi hari atau sore hari, tetapi di tempat yang tepat juga. Jangan sampai kita olahraga di tempat yang tidak tepat. Jangan pula nanti olahraga di tempat keramaian, mengganggu orang di sekitarnya gitu kan. Jadi tidak boleh juga seperti ini. Pilihlah olahraga yang sesuai dengan kemauan dan tidak memaksakan diri. Mudah-mudahan dengan itu semua apa yang sudah kita pilih dan kita pertahankan itu bisa menjadikan kita asbab kita sehat, dan kalaupun bisa ya insya Allah jadi asbab untuk mewujudkan rezeki masing-masing gitu. Banyak orang yang hari ini berawal dari hobi bersepeda, ternyata akhirnya dia jual sepeda, servis sepeda, atau hari ini yang dia hobinya main badminton, ternyata dia servis raketnya, jual koknoknya, jual sepatu badmintonnya, atau ada yang lain-lain olahraga lain seperti misalnya di panahan, di berkuda, awalnya hobi, akhirnya jadi penghasilan, seperti hobinya membuat puisi, akhirnya apa? Membuat buku dan macam-macam. Ya, ada yang bertanya tuh kayaknya. Iya, singkat aja boleh dijawab Bang Tony, singkat aja gitu kan, mengingat waktu kita tinggal sedikit lagi nih kepada untuk siapa nih Kak Muhammad Ali Hasan ya. Boleh dijawab sedikit aja Bang Tony. Oke, dari Bang Muhammad Ali Hasan 9. Izin bertanya, jika malamnya begadang terus paginya olahraga, baik gak ya? Nah, ini salah satu pertanyaan yang sering saya marahi untuk atlet-atlet yang saya tangani gitu. Jadi sebelumnya Bang Tony, Bang Ali Hasan ini termasuk tim gugus COVID-19 di atlet Wisma Atlet Jakarta. Nah, mungkin dia kebanyakan begadang kan? Mungkin dia pengen olahraga gimana gitu. Oke. Sebelumnya ya, ini pendapat saya gitu. Jadi saya juga menangani atlet untuk PON. Jadi selama bertugas Bang Muhammad Ali Hasan sana gitu. Jadi saya cabur panahan jadi gitu. Jadi kalau menurut saya melarang atlet-atlet untuk bergadang
karena itu akan mengurangi apa namanya, dan juga di basalnya itu akan tinggi seharusnya kan, ketika atlet itu atau kita sebagai masyarakat pada umumnya, dengan di basal kan tidak di, maksudnya dengan di pada saat bangun tidur itu tidak dilihat, padahal kalau begadang itu ya bisa membuat salah satunya jantung kita berdebar-debar, ya, jadi berdebar-debar, paginya kurang istirahat, malah dibantai olahraga lagi gitu. Jadi sebenarnya kita tahu bahwa kebutuhan diri kita itu apa. Kalau kita paginya lemas, ya maksimalkan istirahatnya dulu. Tapi kalau misalnya memang sedang dalam bertugas, tidak ada waktu untuk olahraga, menyempatkan waktu, maka bisa menyempatkan di sela-sela istirahat itu. Jadi lakukan stretching ringan, lakukan peregangan-peregangan ringan di dalam ruangan, itu juga bermanfaat. Kalau misalnya gerakan-gerakannya tidak tahu apa aja, itu bisa buka di YouTube, itu ada gerakan-gerakan stretching ringan gitu, low stretching for beginner gitu, bisa untuk dalam ruangan gitu. Jadi tidak memaksakan diri juga dalam kondisi yang tidak maksimal. Jadi nanti kalau misalnya kita sudah dalam kondisi yang tidak maksimal, kalau kita langsung olahraga, ya akhirnya kita drop, jatuh gitu. Malah yang ada di siang hari ketika selesai olahraga kita ngantuk. Apalagi habis olahraga kita makan, karbonya banyak, terus minum teh manis lagi, yang manis-manis. Wah, tambah jadilah itu. Ngantuk juga iya, lemes juga iya, apalagi kurang minum air putih. Iya. Mungkin begitu Bang, bisa dipahami. Kalau misalnya nggak dipahami, nanti bisa kontak saya di IG saya boleh, atau nanti kontak saya bisa hubungi Kak Laras juga, nanti insya Allah akan saya bantu jawab apa yang bisa saya jawab. Terima kasih Bang. Masya Allah sekali. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk Bang Muhammad Ali Hasan ya. Oke. Mengingat waktu kita tinggal beberapa menit lagi, Masya Allah. Iya, sama-sama. Masya Allah sekali. Iya. Mungkin banyak lagi yang ingin kita diskusikan pada malam hari ini, tapi waktu juga tidak memungkinkan kan, karena live streaming ini juga dibatasi dengan waktu hanya 1 jam gitu ya Bang Tony ya. Dan kesimpulan aja yang bisa saya ambil bahwa untuk yang kawan-kawan yang di sini dan dimanapun berada, bahwa olahraga itu sangat penting sekali ya dilakukan di masa pandemi. Untuk melakukan olahraga seperti yang Bang Tony katakan tadi, jangan dilakukan setelah begadang lama gitu ya Bang Tony ya. Jadi harus dilakukan istirahat terlebih dahulu gitu. Oke, itu aja mungkin yang bisa kita sampaikan hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk siapapun yang mendengar. Dan ingat, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengar dan simak apa yang dia katakan. Gitu ya Bang Tony ya. Terima kasih banyak nih Bang Tony udah mau saling berbagi di live streaming kita hari ini. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan salam juga buat keluarga ya Bang Tony. Mungkin itu aja, nanti kita bisa melakukan live streaming selanjutnya dengan Bang Tony kalau ada waktu dan kesempatan lagi. Terima kasih banyak Bang Tony, itu aja dari kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.